Salam buat saudara-saudara sekalian, teman-teman pendeta, juga teman-teman penatua diaken yang sedang bersiap-siap untuk menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 31 Juli 2022. Minggu 31 Juli 2022 dengan bahan khotbah kita Yohanes 21 ayat 1-7. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, dan akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi saudara-saudara, Yohanes 21 ini memiliki sebuah tema umum, yaitu restorasi atas Petrus. Jadi kita ketahui bila kita membaca Yohanes 21, ini semacam perdamaian yang dilakukan Yesus dengan Petrus, yang sebagai pemimpin murid-murid telah mengkhianati Yesus dan dia telah meninggalkan pelayanan. Dia kembali ke Galilea, lalu kembali ke kegiatannya semula sebelum ia menemui Tuhan Yesus. Jadi Yohanes mencatat beberapa pemunculan Yesus Kristus pasca kebangkitannya kepada murid-murid, dan pada nats ini pemunculan itu mengambil tempat di wilayah Danau Tiberias atau wilayah Galilea. Matius 28 ayat 16 juga mencatat hal yang sama. Sekali lagi, Simon Petrus menjadi tokoh sentral pada khotbah kita ini. Ia bersama 7 orang murid-murid sedang menangkap ikan di Danau Galilea pada nats kita. Disebutkan pula ada 2 murid lainnya, namun Alkitab tidak mencatat siapa saja mereka, tidak menyebut siapa saja nama mereka. Ada penafsir yang kemudian mencoba untuk menerobos ini dengan menyebut 2 orang yang tidak disebut itu mewakili jiwa-jiwa yang bekerja sepenuh hati melayani Tuhan, namun nama mereka tidak pernah disebut, apalagi ditulis dalam dokumen manapun dalam sejarah gereja. Jadi kita boleh juga menambahkan masukan dari penafsir ini untuk menghormati orang-orang yang berjasa untuk menyebarkan firman Tuhan, namun tidak ada satu orang pun mencatat pelayanan mereka. Mungkin ada juga di antara jemaat di gereja kita yang sesungguhnya dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi tidak seorang pun yang mengenang mereka. Petrus kembali memancing. Nah, ini sebuah kalimat yang penting dalam nats kita. Petrus kembali memancing, kembali kepada profesi awalnya sebelum dia menjadi penjala manusia. Petrus yang dulunya dari penjala ikan diangkat statusnya, diangkat pangkatnya menjadi penjala manusia. Tapi pada nats ini ia kembali menjadi pemancing, penjala ikan lagi. Menjadi hal yang menarik untuk disentuh di dalam khotbah kita, yaitu proses kembalinya Petrus kepada kehidupannya yang lama. Ini adalah sebuah titik jatuh. Sebagian penafsir sepakat bahwa ini adalah titik jatuhnya Petrus. Dia kembali kepada titik kosongnya dia. Seorang penjala ikan akan menangkap ikan yang hidup, lalu setelah ikan yang hidup itu ditangkap, maka ikan yang hidup itu akan mati. Dia diangkat statusnya menjadi penjala manusia, yaitu menangkap orang-orang yang mati secara batin
dan memberinya kehidupan. Tapi pada bahan ini dia kembali kepada profesi lamanya, profesi yang lebih rendah dari profesi yang baru. Nah, ada penafsir yang berpendapat ini adalah bentuk kefrustrasian Petrus karena rasa bersalah yang amat hebat, karena ia telah membohongi atau bersaksi dusta atas Tuhan Yesus. Namun ada pula orang yang berpendapat lain, ini adalah bentuk ketidakpatuhannya atas panggilan yang Yesus sampaikan. Namun saudara, jangan pernah lupa, sesungguhnya bukan Petrus semata-mata yang ingin pergi ke Galilea, tapi dia pergi bersama murid-murid lain ke Galilea menurut Matius 28 ayat 7 atau Matius 28 ayat 10. Bukankah Yesus sendiri yang meminta mereka untuk kembali ke Galilea? Nah, jadi ada dua penafsiran yang harus kita perhatikan di sini, bahwa kembalinya murid-murid ke Galilea bukan semata-mata karena kegagalan atau rasa frustrasi karena matinya Tuhan Yesus di kayu salib, tapi juga karena mereka mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk kembali ke Galilea, kembali ke titik awal di mana mereka bertemu dengan Yesus dulunya. Nah, ini juga menjadi khotbah yang menarik. Kadangkala ketika kita gagal, ketika kita kecewa dalam hidup ini, ketika kita merasa tidak berarti, perlu kita kembali ke Galilea kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki Galileanya, yaitu titik awal di mana dia bertemu dengan Tuhan. Kembalilah ke Galilea, saudara-saudara. Pada malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu informasi yang kita terima. Pada malam itu mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Sebagai nelayan, karena semua murid-murid umumnya adalah nelayan, sebagai nelayan ini adalah kegagalan yang luar biasa. Karena bukan hal yang baru bagi mereka untuk menangkap ikan. Mereka lahir dan besar di sekitar Galilea. Orang tua mereka juga penangkap ikan. Jadi ketika kenyataan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan, itu sesuatu hal yang sangat menjengkelkan. Mereka sudah lelah, mereka tidak tidur semalaman, mereka lapar, mereka khawatir, mereka tanpa pengharapan. Nah, namun jangan lupa sebagai nelayan mereka terbiasa dengan kekecewaan. Karena nelayan seringkali melempar jala dan menarik kembali jalanya tanpa seekor ikan pun mereka dapat. Tapi bukan berarti mereka berhenti atau meninggalkan pekerjaan itu, tapi mereka mengulanginya lagi. Mereka membersihkan jala mereka lagi, meski tidak ada ikan, tapi besok mereka mengulanginya lagi. Nah, jadi begitulah pola yang harus dihadapi seorang nelayan. Bila kita membaca ayat 4 dan 6, perintah Tuhan Yesus tentang apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini menarik sekali. Yesus adalah pada bahan ini bagi murid-murid, karena murid-murid mengira dia sudah mati, jadi Yesus itu adalah orang asing ketika itu. Ada seorang asing, seorang laki-laki yang mereka tidak kenal, berdiri di tepi pantai. Nah, 3 pemunculan Yesus sebelumnya yang dicatat oleh Yohanes sama-sama merupakan kejadian yang tidak terduga. Sama halnya juga dengan kehadiran Yesus Kristus dalam bahan kita ini adalah sesuatu yang tidak terduga sama sekali oleh murid-murid. Mereka bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Apakah karena mereka tidak melihatnya dengan jelas? Karena suasana waktu itu pagi hari dan berkabut, sehingga mungkin dari perahu ke tepi danau, ke tepi pantai tidak jelas terlihat, mungkin saja. Atau juga ada penafsir yang menawarkan mungkin hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka gagal sebagai seorang murid Yesus. Mereka merasa gagal karena meninggalkan Yesus pada saat Yesus disalibkan. Yang kedua, mereka merasa gagal karena mereka mengira Yesus akan menjadi raja dan mereka mendapatkan jabatan. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Sekumpulan kegagalan telah terkumpul di kepala mereka. Malam itu pula ditambahi mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun, sehingga kegagalan itu semakin memuncak, kegagalan demi kegagalan. Jadi mereka tidak konsentrasi lagi melihat siapapun. Lalu Tuhan Yesus menyapa mereka, "Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Begitulah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Namun sebenarnya ini sapaan yang akrab di telinga nelayan,
Karena biasanya setiap nelayan pulang menangkap ikan, pada pagi hari berkumpullah orang-orang yang berniat membeli ikan itu di tepi-tepi danau. Lalu mereka bertanya, apa yang kau peroleh? Bagaimana ikan yang kau bawa hari ini? Kira-kira begitu. Jadi ini adalah sapaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang hendak membeli ikan mereka. Yesus menyapa mereka dengan sapaan yang biasanya pembeli gunakan untuk menyapa mereka, dan mereka menjawab tidak, untuk menerangkan kegagalan mereka menangkap ikan malam itu. Lalu apa selanjutnya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Nah, kita coba analisa ya kata ini, tebarlah dan sebelah kanan. Nah, Yesus memberikan usulan yang tidak biasa kepada murid-muridnya. Sebuah usulan yang tidak logis, apalagi bagi mereka yang terbiasa menangkap ikan. Karena menebar jala pada malam hari adalah hal yang biasa, bukan pagi hari seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pada saat hari mulai terang, biasanya ikan tidak ada. Tidak ada alasan mengapa mereka harus menebar jala di sisi kanan perahu. Ini juga menjadi perlu kita sentuh dalam khotbah. Kenapa harus sebelah kanan perahu, bukan di sisi lainnya? Juga bukan sebuah usaha Yesus Kristus untuk menguji kepatuhan mereka, karena memang murid-murid belum sadar, belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Jadi murid-murid merasa itu adalah seorang laki-laki yang ada di tepi pantai. Dia tidak mengerti itu adalah Yesus. Jadi kalau disebut Yesus ingin menguji juga tidak tepat. Ini mungkin sebuah uji coba bagi mereka untuk menemukan tuntunan Allah pada hal-hal yang terlihat kecil dan tidak mungkin. Bukankah seringkali kita dalam hidup kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang kita anggap kecil, hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, sepele, tapi sesungguhnya Allah ingin mengerjakan sesuatu di sana. Bukankah hal yang tidak biasa bagi mereka mengikuti perintah dari orang asing yang tidak mereka kenal, yang duduk jauh di sana di tepi pantai? Mereka sama sekali tidak mengenalnya. Namun pesan apa yang dapat kita petik dari nats ini? Jangan pernah takut untuk mengubah cara kita sepanjang cara itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Murid-murid kemudian menuruti perintah itu dan mereka berhasil melampaui ekspektasi mereka. Jadi kejadian yang murid-murid rasakan pada saat ini bagaimanapun pasti mengingatkan mereka tentang kejadian yang serupa yang pernah mereka alami sebelumnya, di mana jala koyak dan perahu hampir tenggelam. Itu membawa mereka ke sebuah memori yang amat dekat pada mereka, yaitu Yesus. Jangan-jangan inilah rencana Yesus, sehingga saat kematian Yesus itu diperintahkan untuk kembali ke Galilea, kembali ke titik awal pertemuan mereka dengan Yesus. Ini juga perintah bagi kita dan pendengar khotbah kita untuk kembalilah ke titik di mana awalnya saudara menemui Yesus. Baliklah ke sana ketika saudara merasa hidup ini penuh kegagalan. Tidak ada ditemukan penjelasan tentang makna melempar jala di sebelah kanan atau sebelah kiri dalam nats ini. Namun yang dapat kita temukan adalah perbedaan antara bekerja tanpa tuntunan Tuhan dan bekerja dengan tuntunan Tuhan. Jadi bukan soal sebelah kanan, sebelah kiri jala yang dilempar, tapi sebelumnya mereka melempar tanpa tuntunan Tuhan, dan kini mereka melempar dengan tuntunan Tuhan. Jelas ada bedanya. Ketika mereka menuruti tuntunan Tuhan, jala itu hampir koyak karena banyaknya ikan. Kisah ini bercerita bagi kita tentang kehadiran Allah. Kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, yang menguatkan kita. Nah, apa yang selanjutnya menarik bagi kita? Kemudian Yohanes tersadar. Ia bereaksi dan berkata, itu Tuhan. Karena Yohanes kemudian mengingat memori saat mereka pertama sekali menjadi murid-murid. Yohanes mengenal Yesus yang telah bangkit sebelum Petrus sendiri menyadarinya. Bahkan padahal Petrus adalah pemimpin para murid. Yohanes telah menyadari kehadiran Tuhan sebelum Petrus menyadarinya.
Bagi Yohanes, hal-hal hebat, hal-hal besar seperti itu tidak mungkin datang kalau bukan dari Yesus sendiri. Namun apa yang menarik di sini, beginilah Petrus selalu terjun ke danau. Memang Yohaneslah yang pertama sekali mengenali bahwa laki-laki itu adalah Yesus Kristus. Namun Petrus selalu menjadi yang terdepan, selalu menjadi yang pertama dalam bertindak. Memang Yohanes yang menyadari pertama sekali, tapi Petrus yang bertindak pertama sekali. Selalu pertama sekali dalam bertindak. Ketika berjalan di atas air pun, Petruslah yang pertama sekali bertindak. Ketika memotong kuping Malkus pun, Petrus yang selalu bertindak. Ketika pertama sekali berbohong pun, Petrus juga yang pertama sekali bertindak. Memang begitulah ciri-ciri orang Galilea. Dia orang yang sangat spontan. Segera setelah Petrus mengetahui bahwa itu adalah Yesus Kristus, sesegera mungkin Petrus melompat dan berenang dan menggapai Yesus. Seolah-olah kecepatan perahu tidak cukup cepat bagi Petrus untuk menggapai Yesus. Petrus seperti menemukan kembali tujuan hidupnya yang sempat hilang. Yang tujuan hidupnya yang hilang karena penyangkalan yang ia lakukan kepada Tuhan Yesus sendiri. Yesus telah disalibkan dan Petrus tidak dapat berbuat apa-apa. Itu membuat Petrus sangat kecewa. Ia kembali menjadi penangkap ikan, penjala ikan, tapi tanpa semangat hidup, tanpa tujuan hidup. Dan begitu ia tahu Yesus telah datang kembali, semangatnya datang kembali. Ia segera terjun. Saudara-saudara, banyak sekali orang pendengar khotbah kita kehilangan apa yang disebut dengan semangat, kehilangan apa yang disebut dengan tujuan hidup. Ia merasa hidupnya kosong. Ia hidup tapi sesungguhnya mati. Dan ketika ia menemukan kembali Yesus, semangat itu kembali lagi. Nah, demikian saudara-saudara, catatan khotbah yang dapat kami sampaikan kepada kita. Semoga catatan ini dapat membuat khotbah kita jauh lebih berkualitas. Semoga catatan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Selamat mempersiapkan khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.